teman-teman semua. Seperti yang kalian lihat, kami sedang berada di lahan sawah yang berlokasi di Susuk 2. Di sini kami akan mewawancarai petani yang akan menanam padi dengan narasumber Jadi teman-teman, Ibu Dian sudah bertani sejak beliau menjadi pegawai dan berumah tangga. Jadi totalnya sudah sekitar 30 tahun loh beliau menanam padi. Lahan yang digarap Ibu Dian itu cukup luas, yaitu 25.000 meter persegi atau 2,5 hektar. Beliau selalu berupaya mendapatkan hasil panen yang lumayan banyak karena beliau fokus pada penggunaan benih yang berkualitas. Nah teman-teman, benih yang digunakan Ibu Dian adalah benih padi varietas Inpari 32. Ini didapatkan dari kelompok tani yang biasanya per kantong plastiknya itu isinya lebih kurang 5 kilo. Jadi Bu, benih padinya ini dari mana? Produksi sendiri atau enggak? Tani. Kelompok tani. Kelompok tani kan ada itu udah dipakai sak, pakai plastik 5 kilo satu. Perlahan itu biasanya berapa benih? 1.000 tanah 5 kilo satu sak itu. Nah, tahapan proses pembibitan padi oleh Ibu Dian dimulai dengan penjemuran benih padi. Setelah dijemur, benih padi tersebut langsung masuk ke tahap perendaman selama 2 malam penuh di dalam ember atau bak besar yang juga berfungsi sebagai proses seleksi benih. Nah, perlu kalian tahu teman-teman, benih yang mengapung itu dianggap kurang bagus dan akan dibuang. Sementara benih yang tenggelam adalah benih yang sehat dan cukup tua untuk ditanam. Perendaman ini dilakukan di suhu ruangan biasa. Setelah 2 malam, benih yang diseleksi kemudian ditiriskan dan dimasukkan ke dalam goni. Bibitnya kan dijemur baru direndam lagi jam 3 hari. Ini bisa langsung ditanam Pak? Iya, ditabur lah. Ditabur ya? Oh, ditabur. Sebelum kita nanam padinya, kita harus mentaburkan abu padinya. Jadi abu padinya ini dari batang-batang padi terus dibakar, lalu disebar di sini di lahan sebelum ditanam. Ini prosesnya guys. Ada yang tidak masuk dia di tanah. 10. Disebar. Jadi kan tempat bibit mesti kita pakai tangan. Jadi setelah abu padinya disebar secara rata, baru benih padinya itu disebar aja di lahannya. Jadi seperti ini guys, seperti yang dilakukan ibu ini. Benih padinya langsung disebar secara rata di lahannya yang sudah diletakin atau ditaburin sama abu padinya. Kita dengan padinya, udah itu tutup lagi pakai ini. 2 kali tutup dia? 2 kali tutup. Pembuka sama penutup dia? Iya, membuka sama penutup. Udah itu, baru tutup pakai ini, goni-goni atau tingkat tanah. Oh, ditutup lagi dia, Bu? Ditutup, kalau enggak nanti banyak apa yang makaninya nanti kan. Seperti yang dikatakan Ibu Dian, proses penyemaian di lahan pembibitan dimulai dengan teknik yang sangat teliti. Pertama-tama, dolomit disebarkan merata sebagai dasar lahan. Setelah itu, benih padi yang sudah disiapkan disebar di atas lapisan dolomit tadi. Menariknya, setelah benih disebar, lahan ditutup lagi dengan dolomit hingga merata. Lalu langkah terakhir, menutup seluruh lahan pembibitan menggunakan goni. Penutupan dengan goni ini berfungsi sebagai pelindung, memastikan benih aman dari burung bangau atau hewan lain yang bisa saja memakan bibit tanaman tersebut. Sering nggak Bu, kayak misalnya kan habis nanam gitu Bu, entah nggak tumbuh benihnya gitu, karena misalnya entah Dia kalau tergenang gitu baru nggak tumbuh deh. oh Itu makanya saya baguskan kayak gini pas. makanya dirata-ratain tadi. Iya, ini tadi ke semalam kan udah kuapakan. Tapi karena dia masih ada di atasnya basah,
nanti nggak bisa tumbuh dia, busuk. Kalau kayak gitu jangan kalian tanam itu. Ini kan udah aku bikin tempatnya ini karena banjir makanya aku ganti tempatnya ini supaya bisa buang ke sana. Jadi kalau hujan buang lagi. Iya, dibuang lah. Apalagi banjir. Tapi kalau udah dia segini nggak masalah. Oh, kalau udah tumbuh nggak apa-apa. Kalau udah tumbuh nggak masalah ya. Tapi kalau dia masih kayak gini benih, busuk. Ibu Dian juga menceritakan tantangan saat menanam. Benih padi tidak bisa tumbuh kalau lahan tergenang. Jika ada hujan lebat atau banjir, benih bisa busuk dan harus ditimbun lagi. Meskipun ada tantangan dengan kualitas benih yang baik dan pengalaman panjang, hasil panen Ibu Dian lumayan banyak. Seluruh hasil panennya dijual semua dengan harga jual saat ini sekitar kurang lebih Rp6.000 per kilogram.